Kadangkala seseorang melakukan sesuatu hal tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Ia tak berpikir nih, jika tindakan yang dilakukan akan berbuntut panjang, bahkan tak jarang akan disesalinya seumur hidup. Seperti nasib orang-orang berikut ini, karena asal ucap atau asal ketik, ujung-ujungnya minta maaf dan dihujat netizen sob. Whole concept. How do we sell it? Shop, baru-baru ini sosok YouTuber asal Inggris Maher Tousi jadi sorotan publik karena cuitannya yang auto membuat geram warga Indonesia. Gak ada angin, gak ada hujan sob, sosok yang emang hobi nyindir para politikus ini tiba-tiba menuliskan cuitan yang dituding telah menghina pakaian batik yang dikenakan para pemimpin negara saat KTT G20 digelar di Bali. Padahal sob, saat itu acara KTT G20 justru tengah sukses digelar dan membuat masyarakat dari berbagai negara turut menyorotinya. Namun berbagai reaksi sinis juga ditunjukkan berbagai pihak, salah satunya seperti yang dilakukan YouTuber asal Inggris ini nih sob. Maher Tousi justru mengunggah cuitan di akun Twitter miliknya @mahertousi beserta foto sejumlah pemimpin negara yang sedang mengobrol menggunakan pakaian batik saat menghadiri acara makan malam. Bersama foto yang berisi Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang saat itu terlihat mengenakan baju endek yang merupakan kain tenun khas Bali. Maher menuliskan kalimat, "What on earth are these idiots wearing?" Unggahan ini tentu saja langsung menuai banyak komentar dari netizen dan membuat khususnya netizen Indonesia murka sob. Banyak yang mengecam cuitan Maher lantaran dinilai menghina pakaian batik yang jadi pakaian kebanggaan bangsa Indonesia. Bahkan sejumlah public figure mulai dari Robby Purba, Adipati Dolken, Nilus Jelantik hingga Wamenparekraf RI, Angela Tanu Sudibyo ikut memberikan komentarnya. Think before you tweet, alias pikir dulu bro sebelum nge-tweet. Meski cuitannya telah menghilang, Maher tetap saja sob, panen hujatan. Pria asal Teheran yang kini tinggal di Inggris ini bahkan mengaku mendapat pesan ancaman pembunuhan dari netizen Indonesia. Hingga akhirnya, Maher Tousi membuat 3 cuitan klarifikasi atas statusnya yang dianggap menghina batik. Dalam klarifikasinya, Maher menulis menyusul sejumlah ancaman pembunuhan dan pesan dari warga negara Indonesia dan pejabat pemerintah, maka ia ingin menyampaikan permintaan maaf atas cuitannya yang dinilai sebagai sebuah pelanggaran yang tidak disengaja sob. Pria ini masih saja membela diri dan menyatakan jika cuitannya mengkritik politisi yang tengah mengenakan baju batik ini hanya untuk membangun relasi dan tidak ada niat untuk menyinggung tradisi budaya manapun. Maher juga menulis jika dirinya biasa mengkritik politisi bahkan jika mereka mengenakan hoodie London Timur. Menurutnya, semua budaya dan tradisi memiliki karakteristik uniknya masing-masing dan tidak boleh sembarangan dihina atau dimanfaatkan oleh politisi dan selebritas untuk tujuan mencari perhatian. Lebih lanjut, pria ini juga menulis bahwa di Inggris mereka membuat lelucon tentang Sunak dan Trudeau yang memakainya dan tidak memiliki niat buruk pada baju daerah dan budaya yang dipakainya sob. Ya, namanya nasi udah jadi bubur ya. Netizen yang udah terlanjur kesal nggak begitu saja memaafkan Maher sob. Apalagi banyak yang menilai cuitan klarifikasi pria kelahiran tahun 1988 ini nggak menunjukkan permintaan maaf yang tulus. Maher Tousi sendiri memang dikenal sebagai seorang YouTuber politik yang aktif sejak tahun 2013 sob. Akun YouTube-nya, Maher Tousi, memiliki 260.000 subscriber. Maher kini menetap di Inggris karena sosoknya sudah ditolak di negara kelahirannya sendiri, Iran. Tak hanya Maher Tousi aja nih sob yang kena sentil netizen Indonesia. Seorang jurnalis asal Inggris, Sophie Corcoran, juga nyaris bernasib sama. Cuitan Sophie yang mempertanyakan mengapa para tamu undangan berpakaian sama, yaitu mengenakan baju tenun khas Bali dan bernada candaan ini juga langsung viral. Hingga dibanjiri hujatan dan kritikan pedas di kolom komentarnya sob. Namun, broadcaster politik dan jurnalis freelance ini bukannya meminta maaf, namun justru mempertanyakan mengapa dirinya diserang karena cuitannya ia nilai tak kontroversial sama sekali sob. Ia hanya mempertanyakan aja kok, mengapa para pemimpin dunia ini memakai baju yang sama? Aduh mbak, baik-baik sama netizen negara plus 62 ya.
Hanya berselang beberapa hari sob, sebuah akun Twitter lagi-lagi jadi bulan-bulanan warganet karena dianggap menghina Ibu Negara Republik Indonesia, Iriana Joko Widodo. Dalam cuitannya, akun bernama @koprofiliati ini tertangkap layar membuat candaan terhadap foto kebersamaan Ibu Negara Iriana Jokowi dan Ibu Negara Korea Selatan Kim Kon Hee. Jokes yang dilontarkan dinilai berlebihan sob dan diduga menjadi penghinaan terhadap Ibu Negara. Pasalnya, candaan yang ditulis seakan-akan menceritakan dialog antara majikan dan pembantu rumah tangganya sob. Oalah mas, kok berani-beraninya ya? Ya emang sih sob, saat KTT G20 digelar di Bali kemarin, netizen tanah air emang lagi ramai memperbincangkan penampilan istri Presiden Korea Selatan. Banyak warganet yang memuji kecantikan Kim Kon Hee yang terlihat awet muda di usia yang sudah menginjak 50 tahun. Tapi kalau cuitan yang ditulis @koprofiliati ini sih ya jelas beda ya sob. Nggak cuma bikin warga Indonesia murka, kedua anak laki-laki Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep pun langsung bereaksi. Keduanya langsung menanggapi cuitan yang dibuat pemuda Yogyakarta ini sob. Meski cuitan tentang Ibu Negara sudah dihapus dan diganti dengan cuitan klarifikasinya terhadap unggahan yang udah terlanjur kontroversial ini sob. Ia menulis jika postingan gambar Ibu Negara dihapus karena banyak yang salah paham sob dan dirinya dianggap merendahkan orang yang ada di dalam foto yang diunggahnya. Mohon maaf nih mas, dihapus sih nggak ada yang larang, namun jejak digital udah terlanjur menyebar. Nah loh, baru nyesel kan? Cuitan singkat kedua putra Presiden Jokowi ini plus hujatan dari netizen sontak membuat karisma Jati ketar-ketir. Hingga profilnya jadi orang paling dicari netizen di Indonesia. Di sisi lain, banyak warganet yang justru sangat memuji kesederhanaan dan keanggunan Ibu Iriana Joko Widodo sebagai Ibu Negara RI sob. Hingga nama Ibu Negara pun jadi trending di Twitter dengan lebih dari 7.000 tweet yang memperbincangkannya. Pasca kehebohan yang terjadi, pemilik akun yaitu Kajati yang merupakan seorang ilustrator sekaligus komikus asal Yogyakarta ini kemudian akhirnya mengunggah tulisan panjang berisi permintaan maaf sob. Meski demikian, Bareskrim Polri tak tinggal diam dan tengah mengusut kasus yang dinilai telah memenuhi unsur pidana ini sob. Sosok Kajati pun kemudian banyak di-spill warganet. Ternyata beberapa karya komik karisma Jati banyak yang cukup populer. Mulai dari Anak Kos Dodol dan God You Must Be Joking. Pria kelahiran tahun 1986 ini sebelumnya memang kerap menuai kontroversi karena membuat komik yang memuat konten seksual, asusila, hingga kekerasan. Seolah tak ingin melakukan aksi terbang pilih nih sob, unggahan di media sosial yang membawa petaka juga dialami artis Nikita Mirzani. Gara-gara unggahannya, Nikita kini harus berurusan dengan polisi dan mendekam dalam jeruji besi. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang mendakwa Nikita Mirzani melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE sob. Nikita diketahui membuat Instastory foto Dito Mahendra yang didapatkannya setelah mencari di internet. Nikita kemudian mengedit foto itu dengan menambah sejumlah kalimat dan mengunggahnya lewat akun Instagram miliknya pada tanggal 15 Mei 2022. Dalam narasi yang ditulis, diantaranya Nikita menyebutkan jika Dito Mahendra adalah oknum yang viral di berita online telah menganiaya seorang security shop. Di hari yang sama, Nikita juga kembali mengunggah melalui Instastory-nya dengan gambar yang telah diedit sebelumnya dan menuduh Dito diduga melakukan penyekapan dan pemukulan secara sadis ke mantan sopirnya. Tak terima namanya dicemarkan, Nikita pun dilaporkan ke Polresta Serang Kota sob. Nikita pun kini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Serang dan terancam hukuman kurungan 12 tahun penjara sob. Sob, baru-baru ini viral di media sosial video bocah SD lari terbirit-birit karena diprank akan diculik. Video yang memperlihatkan bocah SD ini lari ketakutan ini tentu saja langsung menarik atensi warganet lantaran dinilai membahayakan. Dalam video yang diunggah kembali oleh salah satu Instagram @fakta.indo itu, tampak seorang pengendara seperti sedang membuntuti dua bocah SD. Sambil merekam aksinya, pengendara mobil menakut-nakuti kedua bocah yang masih memakai seragam merah putih ini seolah akan melakukan aksi penculikan sob. Saking ketakutannya, bocah perempuan yang panik tampak hampir terpeleset karena tersandung batu ketika sedang berlari.
Sedangkan si bocah laki-laki yang berada jauh di depannya langsung menepi ke warung terdekat untuk meminta pertolongan dan mengadu kepada ibu-ibu pemilik warung yang sepertinya sudah mengamati gerak-gerik kedua bocah malang ini sob. Aksi perekam video ini pun panen hujatan sob. Pasalnya, aksi mereka menakut-nakuti para bocah ini dikhawatirkan akan membuat si anak trauma. Belum lagi, saat itu posisi mereka berada di pinggir jalan yang memungkinkan kepanikan para bocah ini malah membahayakan keduanya. Seolah tak belajar dari pengalaman sebelumnya, belakangan aksi serupa juga dilakukan seorang pengendara sepeda motor wanita. Video diunggah akun TikToker @im.indah ini. Emang sih niatnya bercandaan ya sob, tapi nggak lucu. Video ini juga auto menuai komentar pedas dari warganet karena dinilai membahayakan dan tak pantas dijadikan sebuah tren. Di dalam video yang kini viral, tampak dua perempuan berboncengan memanggil anak kecil berjilbab bersama temannya seolah-olah hendak menculiknya sob. Anak-anak berseragam SD ini pun berlari ketakutan, sementara kedua perekam justru terus tertawa. Tak lama setelah mendapatkan kecaman dari netizen, pengunggah video yang juga beredar di jejaring media sosial Twitter @im.indah akhirnya meminta maaf sob. Dirinya menyatakan tidak ada niatan untuk prank ataupun jadi bahan konten dan apa yang dilakukannya murni spontanitas. Kisah santuy para pengantar paket. Alih-alih dikejar anjing, abang ini malah digodain beruang. Nggak nyangka, ternyata cara misahin kuning telur cuma gini aja sob. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Spotlight ya sob.